Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwaida dengan NIM 105-2025-020. Baik, saya akan mereview 3 makalah untuk tugas UTS. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat mereview 3 makalah untuk tugas UTS saya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung-sanjikan atas kepangkuan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Roy Mahendra SAG MH dan kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja saya masuk dalam makalah saya yang berjudul Pengertian Kalimat Efektif dan Syarat-syarat Kalimat Efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia dan mampu menyampaikan gagasan penulis secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Kalimat efektif tidak bertele-tele, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta memiliki struktur yang logis dan sistematis. B. Syarat-syarat kalimat efektif beserta contohnya. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kalimat harus memiliki unsur yang lengkap dan seimbang, seperti subjek dan predikat. Contoh tidak efektif, bagi para siswa diharapkan datang tepat waktu. Contoh efektif, para siswa diharapkan tepat waktu. Yang kedua ada keparalelan bentuk. Bentuk kata yang digunakan dalam unsur-unsur yang sederajat harus sama. Contoh tidak efektif, kegiatan itu meliputi membaca, menulis, dan latihan berbicara. Contoh efektif, kegiatan itu meliputi membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga ada kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Contoh tidak efektif, ia naik ke atas tangga. Contoh efektif, ia naik tangga. Yang keempat ada ketegasan makna. Kalimat harus menonjolkan ide pokok agar maksudnya jelas. Contoh tidak efektif, dia sangat pintar sekali dalam pelajaran. Contoh efektif, dia sangat pintar dalam pelajaran. Kelima ada kecermatan. Pemilihan kata harus tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Contoh tidak efektif, mahasiswa itu membahas tentang masalah pendidikan. Contoh efektif, mahasiswa itu membahas masalah pendidikan. Yang keenam ada kepaduan. Unsur-unsur dalam kalimat harus saling berkaitan dan satu kesatuan makna. Contoh tidak efektif, saya pergi ke sekolah karena ingin belajar. Contoh efektif, saya pergi ke sekolah karena ingin belajar. Yang ketujuh ada kelogisan. Kalimat harus dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Contoh tidak efektif, buku itu dimakan oleh siswa. Contoh efektif, isi buku itu dipelajari oleh siswa. Kesimpulannya adalah, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan logis. Untuk membentuk kalimat efektif diperlukan pemenuhan syarat-syarat seperti kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan data, kecermatan, kepaduan, ketegasan makna, dan kelogisan. Dengan menggunakan kalimat efektif, komunikasi tertulis maupun lisan dapat berlangsung dengan baik. Judul kedua adalah Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia secara resmi diakui melalui peristiwa Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan utama, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini diperoleh sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan ini diperoleh setelah kemerdekaan Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
Bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat antara lain: yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai suku dan daerah dapat saling memahami. Yang ketiga, sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan pemerintahan, perundang-undangan, dan administrasi negara. Yang kelima, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Bahasa Indonesia berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelestarian budaya nasional. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, bahasa pendidikan, dan bahasa resmi kenegaraan. Judul ketiga adalah Ragam Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, dan Ragam Bahasa Indonesia Baku. Ragam Bahasa Indonesia. Ragam Bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan komunikasi. Ragam Bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain: yang pertama, ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan. Yang pertama, ada ragam formal, digunakan dalam situasi resmi, misalnya pidato, surat resmi, dan dokumen pemerintahan. Ada juga ragam non-formal, digunakan dalam situasi sehari-hari, misalnya percakapan santai antar teman atau keluarga. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media komunikasi. Ada ragam lisan, digunakan dalam percakapan langsung, misalnya wawancara, diskusi, atau ceramah. Ada juga ragam tulisan, digunakan dalam teks tertulis, misalnya makalah, artikel, atau surat. Yang ketiga, ada ragam bahasa berdasarkan tujuan dan fungsi. Ada ragam ilmiah, digunakan untuk menyampaikan gagasan akademik dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Ada ragam sastra, digunakan dalam karya sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel, biasanya lebih ekspresif dan kreatif. Selanjutnya, ragam gaul atau percakapan sehari-hari, digunakan dalam komunikasi santai, bersifat spontan, dan tidak kaku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan aturan kata bahasa ejaan, struktur, dan kosakata. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik dan benar: yang pertama, menggunakan kosakata yang tepat sesuai konteks. Yang kedua, menggunakan kata kalimat yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak menimbulkan makna ganda atau rancu. Yang keempat, menggunakan tanda baca dengan benar dalam tulisan. Contoh tidak benar: dia pergi ke toko itu buat beli baju. Contoh benar dan baik: dia pergi ke toko itu untuk membeli baju. Yang selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa baku adalah bentuk bahasa Indonesia yang telah disahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Ragam ini digunakan dalam situasi resmi, formal, dan tulisan ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa baku: yang pertama, menggunakan kata-kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Yang kedua, mengikuti kaidah tata bahasa baku, tata kalimat, tanda baca, ejaan. Yang ketiga, cocok digunakan dalam situasi resmi, formal, pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Contoh penggunaan bahasa baku: kalimat tidak baku, aku lagi makan di warung sama teman-teman. Kalimat baku, saya sedang makan di warung bersama teman-teman. Kesimpulannya adalah, ragam bahasa Indonesia menunjukkan variasi penggunaan bahasa sesuai situasi, media, dan tujuan komunikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai kaidah bahasa dan dapat dipahami dengan jelas. Ragam bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi resmi dan formal, sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Saya akan mereview 3 makalah lagi untuk tugas UAS. Judul pertama adalah Pengertian penalaran dan unsur-unsur penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta, data, atau premis yang telah diketahui kebenarannya.
Penalaran digunakan untuk memahami suatu masalah, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan secara rasional. Dalam ilmu pengetahuan, penalaran menjadi dasar dalam penyusunan argumen dan pembuktian suatu materi. Unsur-unsur penalaran. Penalaran tersusun atas beberapa unsur penting, yaitu pertama, premis adalah pernyataan atau dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam penalaran. Premis dapat berupa fakta, data, atau asumsi yang dianggap benar. Yang kedua, kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari proses penalaran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hubungan logis antara premis yang ada. Yang ketiga, proses berpikir logis. Proses berpikir logis adalah cara menghubungkan premis dengan kesimpulan secara masuk akal dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan berpikir. Yang keempat, fakta atau data. Fakta atau data berfungsi sebagai pendukung premis agar penalaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, hubungan logis. Hubungan logis adalah keterkaitan yang masuk akal antara premis dan kesimpulan. Tanpa hubungan logis, penalaran menjadi tidak valid. Kesimpulannya adalah penalaran merupakan proses berpikir logis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Penalaran membantu manusia menarik kesimpulan yang benar berdasarkan fakta dan data. Unsur-unsur penalaran meliputi premis, kesimpulan, proses berpikir logis, fakta atau data, serta hubungan logis. Judul kedua adalah aturan penulisan kata, unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Aturan penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya buku, rumah, belajar. 2. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkaian dengan kata dasarnya, misalnya berjalan, membaca, tulisan. Kata ulang. Kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak, buku-buku. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim ditulis terpisah, misalnya rumah sakit, meja belajar. Namun jika mendapat imbuhan ditulis serangkaian, misalnya dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kata ganti dan partikel. Kata ganti, ku, mu, nya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, misalnya bukuku, rumahnya. Partikel pun ditulis terpisah, kecuali meskipun, walaupun. Yang B, unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penyesuaian ejaan. Penulisan unsur serapan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, misalnya activity, aktivitas, telepone, telepon. Yang kedua, penyesuaian lafal. Lafal kata serapan disesuaikan agar mudah diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulisan kata serapan. Kata serapan ditulis sesuai bentuk bakunya, misalnya analisis, organisasi, kualitas. C. Penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, misalnya saya belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian, misalnya ayah, ibu, dan adik pergi ke pasar. Yang ketiga, tanda titik 2 digunakan sebagai perincian atau penjelasan, misalnya ia membawa alat tulis, buku, pena, dan penghapus. Yang keempat, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Yang kelima, tanda seru digunakan untuk menyatakan perintah atau seruan. Yang keenam, tanda hubung digunakan untuk kata ulang atau pemenggalan kata. Yang ketujuh, tanda petik digunakan untuk menggapit petikan langsung. Kesimpulannya adalah aturan penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca merupakan bagian penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memahami aturan tersebut, penulis dapat menyampaikan gagasan secara jelas dan sesuai dengan kaidah Puebi. Judul ketiga adalah penggunaan kata baku dan istilah bahasa Indonesia. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan, baik berdasarkan Puebi maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata baku umumnya digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pendidikan, karya ilmiah, dan surat resmi. Contoh kata baku: aktivitas, izin, nasihat, praktik. Contoh kata tidak baku: aktivitas, izin, nasihat, praktek. B. Pengertian istilah bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk mengungkapkan konsep, proses, atau keadaan tertentu, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Istilah digunakan agar makna yang disampaikan lebih tepat dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh istilah bahasa Indonesia:
hipotesis, ilmu pengetahuan, demokrasi, politik, fotosintesis, biologi, inflasi, ekonomi. C. Penggunaan kata baku dan istilah bahasa Indonesia. Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi. Kata baku dan istilah digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, laporan, dan makalah. 2. Disesuaikan dengan bidang ilmu. Istilah harus digunakan sesuai dengan bidangnya agar tidak terjadi kesalahan makna. Yang ketiga, mengacu pada KBBI dan PUEBI. Penulisan kata baku dan istilah harus mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, menghindari penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul atau tidak baku sebaiknya tidak digunakan dalam penulisan resmi. Kesimpulannya adalah kata baku dan istilah bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam komunikasi resmi. Penggunaan kata baku dan istilah yang tepat dapat membantu menyampaikan informasi secara jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, sekian review dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.